Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu Belenggu Cinta Gadis Pemuja Setan bagian 9. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Melihat itu, Denny hanya beristighfar. Walau tetap saja Denny merasa takut. Namun kali ini Denny terlihat lebih tenang. Ia terus melangkah menaiki anak tangga dan langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Denny melihat Sena telah tertidur dengan pulas, dengan bulu kuduk masih meremang. Ia membaringkan tubuhnya di samping Sena. Sebenarnya saat itu ingin menanyakan tentang sosok perempuan menyeramkan itu kepada Sena. Namun Denny tak tega jika harus membangunkan Sena yang sudah pasti lelah karena telah melakukan perjalanan dari negaranya. Akhirnya Denny memutuskan untuk segera tidur walau mungkin ribuan pertanyaan berkecamuk di dalam pikirannya. Jam 4:30 subuh, Denny bangun. Sejenak ia masih bermalasan di kasur. Di saat itu samar terdengar suara azan subuh berkumandang. Terasa begitu menyejukkan hatinya, seakan dengan lembut menyuruhnya agar segera bangun untuk melaksanakan kewajibannya sholat fardu subuh. Dengan pelan, Denny turun dari tempat tidur agar tidak membangunkan Sena dari tidurnya. Lalu ia melangkah menuju kamar mandi. Denny segera mandi wajib dan berwudu. Setelah berpakaian, Denny menggunakan kain sarung dan membentangkan sejadah menghadap kiblat. Lalu ia melaksanakan sholat subuh. Dengan khusyuk, Denny melaksanakan sholat di kamar itu hingga ketika di at-tahiyat akhir tiba-tiba saja terdengar suara desisan dan geraman dari arah belakangnya, yang posisinya Denny saat itu membelakangi tempat tidur di mana Sena tengah tidur. Walau suara desis dan geraman itu terdengar oleh Denny, namun ia tetap fokus dan menyelesaikan sholatnya hingga salam. Kemudian Denny baru menoleh ke arah sumber suara. Astagfirullah, Beb, kamu ini kenapa? Denny terkejut begitu menoleh ke belakangnya dan langsung bertanya dengan suara tercekat karena terkejut. Denny melihat Sena tengah merangkak mendekatinya yang saat itu masih duduk di atas sejadah. Sembari merangkak dan berdesis, Sena menatap tajam kepada Denny, seperti tengah kesurupan. Beb, kamu kenapa? Tanya Denny ke Sena lagi. Namun Sena tidak menjawab. Mulutnya terus berdesis. Tiba-tiba saja dengan tanpa diduga, Sena melompat ke arah Denny. Saat itu Denny tak sempat mengelak atau bagaimana karena ia benar-benar terkejut. Sena bak seekor binatang buas menerkam Denny. Bahkan dengan tenaga yang kuat, Sena berhasil menduduki dada Denny. Kedua tangannya mencengkeram leher Denny dengan kuat. Beb, sadar Beb, ini aku.
Ucap Denny panik. Denny berusaha untuk menguasai situasi. Dengan susah payah, akhirnya Denny dapat menjatuhkan Sena. Lalu Denny berlari menuju pintu. Dengan cepat ia membuka pintu kamar dan berteriak memanggil Mang Kohar dan Bi Asih. "Mang, Bibi!" teriak Denny keras. Lalu kembali ia menutup pintu. Baru saja Denny menutup pintu, dari belakangnya kembali Sena menyerang dengan merangkul dari belakang. Denny berteriak kesakitan karena Sena menggigit pundak Denny sebelah kanan. Situasi terdesak, akhirnya Denny dengan sekuat tenaga mendorong Sena ke arah tempat tidur dan langsung menutup tubuh Sena dengan selimut tebal. Lalu Denny menghimpit tubuh Sena yang sudah terbungkus oleh selimut tebal. Dengan demikian membuat Sena sulit untuk bergerak. Di saat itulah terdengar suara Mang Kohar dan Bi Asih memanggil dari luar kamar. "Masuk, Mang, cepat, tolongi saya!" panggil Denny panik. Mang Kohar dan Bi Asih masuk ke dalam kamar. "Aduh, ada apa ini, Pak?" tanya Mang Kohar dan Bi Asih terkejut melihat situasi di dalam kamar. "Udah, jangan banyak tanya, tolong pegangin ini. Bi, cari tali, ikat kaki dan tangannya," ucap Denny sembari terus menghimpit Sena. Tak lama berselang, Bi Asih kembali masuk ke dalam kamar. Namun ia tidak membawa tali yang diminta oleh Denny, melainkan membawa segelas air putih dan bungkusan kecil kain berwarna putih. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Bi Asih langsung naik ke atas kasur dan mendekati bagian kepala Sena. Lalu Bi Asih menuangkan sedikit air ke dalam telapak tangannya. Kemudian dengan mulut berkumat kamit seperti tengah membaca mantra atau doa, ia usapkan ke wajah Sena, terus berulang hingga 3 kali. Setelah mengusapkan air ke wajah Sena, kemudian Bi Asih membuka bungkusan kecil itu. Lalu ia taburkan ke sekeliling ruang kamar. Ternyata itu garam yang entah apa lagi campurannya. Seketika itu pula Sena tidak bergerak lagi. Hanya terdengar suara dengkuran pelan, menandakan jika Sena saat itu sudah tertidur lagi. Denny terpaku melihat situasi saat itu. Lalu ia menatap Bi Asih yang baru selesai melakukan ritual menyadarkan Sena. Sadar tengah diperhatikan Denny, Bi Asih hanya menundukkan wajah dan diam. "Sekarang Nyonya sudah tenang dan tidur. Kami permisi dulu ya, Pak," ucap Mang Kohar. Lalu Mang Kohar dan Bi Asih keluar dari kamar. "Iya, Mang, makasih ya," jawab Denny tergagap. Jam 6:30 pagi, Denny terlihat bimbang untuk meninggalkan Sena, karena hari itu ia harus bekerja. Dengan sedikit ragu, ia mendekati Sena yang terbaring di atas kasur dengan pulas. Ada rasa takut dalam jiwanya melihat wajah Sena saat itu. Masih terbayang di benaknya bagaimana raut wajah Sena ketika kesurupan beberapa saat yang lalu. Wajah Sena benar-benar aneh dan menakutkan. Setelah memastikan Sena baik-baik saja, Denny mengambil ponselnya yang terletak di atas meja kecil di samping tempat tidur sebelah kiri.
Lalu perlahan Denny melangkah ke arah pintu hendak keluar kamar. Baru saja ia menggenggam handle pintu. Tiba-tiba saja, "Mau kemana, Beb?" Terdengar suara serak dan pelan dari arah belakang. Sontak Denny terkejut dan langsung menoleh ke arah tempat tidur. Dengan dada berdebar, Denny mengerutkan kening karena saat itu ia melihat Sena masih tidur dan terlihat sangat pulas. Bahkan terdengar suara dengkuran nafasnya. Aneh, sedang tidur kok bisa bertanya? Demikian Denny berkata dalam hati. Lalu ia meneruskan langkahnya keluar kamar dan menutup pintu dengan pelan pula. Denny langsung turun ke lantai bawah untuk menelpon rekan kerjanya, yaitu Sandi. "Assalamualaikum, Bang. Izin, Bang. Sepertinya hari ini aku tidak masuk kerja karena Sena sakit, Bang. Tolong izinkan aku ya, Bang," ujar Denny di telepon yang memberitahukan jika hari itu ia tidak bisa masuk kerja. Setelah selesai menelpon, Denny langsung melangkah menuju dapur untuk menemui Bi Asi. Namun di dapur, Denny tak mendapati Bi Asi. "Kemana Bi Asi ya? Kok nggak ada?" gumam Denny. Karena di dapur tak mendapati Bi Asi, lalu Denny melangkah ke arah belakang di mana bangunan kecil sebagai tempat tinggal Mang Kohar dan Bi Asi berada. Setibanya di depan pintu tempat tinggal sepasang asisten rumah tangga Sena yang terlihat terbuka, Denny langsung masuk ke dalam rumah itu dan benar saja saat itu Mang Kohar dan Bi Asi tengah berada di dalam. Sepertinya mereka tengah mengobrol serius dan sangat terkejut ketika melihat Denny datang secara tiba-tiba. "Mang, Bi," sapa Denny sembari berdiri di depan pintu. Bapak, ada apa, Pak?" jawab Mang Kohar gelagapan. Denny tidak menjawab pertanyaan Mang Kohar. Dengan raut wajah terlihat lesu, Denny melangkah masuk ke dalam dan duduk bersama Mang Kohar dan Bi Asi. Setelah menghela nafas berat, lalu Denny berbicara sembari menatap Bi Asi. "Bi, sebenarnya ada apa dengan semua ini? Saya yakin Bibi tahu. Karena pertama saya lihat Bibi dengan makhluk itu ada di kamar kosong. Yang kedua, Bibi seakan faham dan bisa menangani yang tadi terjadi sama Sena. Tolong jelaskan ke saya, Bi." Demikian tanya Denny ke Bi Asi. Mendapat pertanyaan dari Denny, Bi Asi terlihat terkejut dan ketakutan. Lalu ia berkata, Saya Pak." Dengan tergagap Bi Asi menjawab. Namun belum sempat ia berkata lebih lanjut, tiba-tiba saja, "Bibi, kenapa jam segini masih di sini? Bibi tidak menyiapkan sarapan buat Bapak. Bapak mau berangkat kerja." Demikian ucap Sena dengan datar serta tatapan mata tajam ke Bi Asi. "Dan kamu, Beb, kenapa di sini? Kamu tidak boleh ke sini. Ayo pulang ke rumah.
sambung Sena kepada Denny. Lalu ia berbalik dan melangkah menuju ke rumah induk. Dengan tiba-tiba Sena muncul. Tentu saja membuat Denny juga Mang Kohar dan Bi Asih terkejut. "Baik Nyonya," jawab Bi Asih gelagapan dan langsung berdiri. Lain halnya dengan Denny. Ia langsung berdiri dan mengejar Sena yang sudah keluar lebih dulu. Namun kembali Denny kebingungan. Karena ketika ia keluar dari tempat tinggal Mang Kohar, Denny tidak melihat Sena lagi. "Kemana Sena? Kok cepat amat jalannya?" gumam Denny yang merasa sangat heran. Karena jarak dari rumah Mang Kohar ke rumah induk itu kira-kira 20 meter. Tentunya memerlukan waktu untuk sampai di sana. Tanpa berbicara lagi, Denny langsung melangkah ke rumah induk dan masuk. Lalu dengan langkah cepat menuju ke kamar Sena. Namun kembali Denny dibuat terkejut setelah berada di dalam kamar. Ya, Denny melihat Sena tengah tidur dengan pulas. Bahkan posisinya sama sekali tidak berubah seperti ketika ia meninggalkannya tadi. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian akhir. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.